Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bololah kabari pemirsa kuliner Indonesia dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Serambi Medina. Saya akan mengajak Anda untuk menikmati beberapa kuliner unik khas Gorontalo. Seperti apa? Mari jom. Kuliner Indonesia, otaboda. Saya awali perjalanan saya di salah satu tempat pusat oleh-oleh yang berada di kota Gorontalo. Nah, kue pia saronde inilah yang paling dicari oleh masyarakat Gorontalo karena rasanya yang renyah dan gurih pemirsa. Pia saronde sebelah mana? Di sebelah Pak. Ini dia nih, pia saronde khas Gorontalo. Jadi penasaran, bagaimana sih pia yang enak ini dibuat? Kita cari tahu yuk. Mbak, Ada yang bisa dibantu, Kak? Mbak, saya boleh lihat cara pembuatan pia saronde ini? Iya, bisa. Bisa? Iya. Wah, di mana, Mari Mbak? saya antar ke dalam, Pak. Oh. Oh, seperti ini ternyata pia saronde dibuat pemirsa. Diproses secara terampil sehingga menghasilkan rasa kue pia saronde yang begitu nikmat. Usaha yang dirintis sejak tahun 2009 ini pernah mengalami pasang surut pemirsa. Dengan terus berbenah dan berkomitmen menjadi brand lokal terbaik, pia saronde kini dianugerahi 4 penghargaan, salah satunya penghargaan SME Award pada tahun 2013. I can't help about the shape I'm in. I can't sing, I ain't pretty. Wah, ini dia. Silakan. Iya, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Pemirsa, paling pas menikmati pia saronde ditemani secangkir kopi. Rasanya gurih, enak lagi. Nah, pia saronde ini terdiri dari berbagai macam varian rasa. Ada rasa coklat, ada durian, keju, ada kacang hijau, dan lain sebagainya. Ini tergantung dari selera pemirsa. Pia saronde ini dibuat oleh tangan-tangan terampil yang tentunya menggunakan bahan-bahan terbaik dan halal yang menjamin kelezatan di setiap gigitannya. Penasaran? Jadi buat Anda yang datang ke Gorontalo, jangan lupa pia saronde dijadikan oleh-oleh buat teman, keluarga di rumah. Kuliner Indonesia, otaboda. Dan kini saya melanjutkan perjalanan saya di rumah makan Encelato. Waduh, tempatnya aja keren pemirsa. Apalagi kulinernya ya. Oh, yummy. Mbak, saya pesan makanan spesial dari rumah makan Encelato saja. Nah, pemirsa, ini adalah bagian dari menu spesial dari rumah makan Encelato. Ada banana cornflakes sama pinogu in Vietnam drip. Wah, penasaran kan? Ya, saya coba dulu ya. Ini banana cornflakes. Pemirsa, jadi
bahan dasar dari banana cornflakes ini adalah pisang yang kemudian ini dimasaknya ala-ala crispy ya, ala kekinian dengan bahan dasarnya kalau tidak salah ini rasanya jagung ya, jagung sereal dan di dalamnya ada isi coklat dan di atasnya ditaburi keju jadi utaboda. Dan ini yang spesial juga dari rumah makan Engelato, ini adalah Pinogu in Vietnam Trip. Pemirsa, pas ditemani secangkir kopi, mutaboda. Wah, ini dia tambahan menu spesial lagi dari rumah makan Engelato. Guys, ini kalau di sini ya dinamakan daging rempah. Ya, daging rempah ala rumah makan Engelato. Daging yang disajikannya adalah daging sapi. Aroma dari daun serai, kemangi, batang bawang itu melekat di dagingnya. Jadi untuk tidak makan daging rempah pas karena dagingnya berasa. Dan untuk menu kali ini saya bilang otaboda. Wah, ini yang paling spesial nih pemirsa. Ini tampilannya seperti nasi kuning ya, seperti nasi kuning, tapi bukan nasi kuning. Ini adalah Iloni fried rice ya. Ini menu spesial yang paling diburu oleh pelanggan setia Engelato. Waduh, ini saya langsung rasanya aja ya. Wah. Bumbunya meresap di sini dari bumbu Iloni, masakan khas dari Gorontalo yang memang paling diburu oleh pelanggan setia Engelato. Ayamnya. Pemirsa perlu tahu bahwa cara pembuatan dari ayam Iloni ini menggunakan santan. Kemudian juga tergantung dari pemirsa suka pedas atau tidak. Ini cabenya dibanyakin atau tidak. Dan kemiri, kemudian juga jahe. Ini dimasak dengan ayamnya sehingga rasa. Wah, ini aroma spesial dari Iloni. Bagi yang penasaran, datang saja. Ini recommended sekali buat kalian yang ingin mencoba masakan khas Gorontalo. Nih, nasi goreng Iloni. Kali ini saya bilang mutaboda. Dan ini minuman penutup. Ini namanya aqua marin. Bahan dasarnya buah markisa ya, paling banyak disukai oleh orang Sulawesi. Kemudian juga ada penambah rasa, minuman bersoda. Saya coba ya. Setelah saya makan yang pedas, ya ini ala-ala orang Gorontalo paling suka yang namanya pedas, ditemani atau ditutup sama minuman ala Engelato. Ini aqua marin, jadi cocok sekali untuk minuman penutup. Wah. Pemirsa, jangan Anda lewatkan untuk berkunjung ke Gorontalo tanpa mencoba makanan khas Gorontalo. Kuliner Indonesia, mutaboda. Kalau ke Gorontalo, jangan lupa berkunjung ke Rumah Marli pemirsa. Rumah Marli punya kuliner spesial yang pasti bikin kamu ketagihan. Penasaran kan? Wah, yummy!
Nah, pemirsa, ini salah satu menu spesial di rumah makan Marley. Dan pertama ini sudah disajikan ada kopi tabu bale sama batata colo. Nah, saya mau coba dulu yang batata colo ya. Oke, ini batata colo. Wah, ini kedengarannya unik ya. Di sini ada 3 ya, seharusnya ada red velvet, kemudian ada green tea sama barbecue. Kebetulan yang lagi hot-hotnya atau lagi top-topnya ini red velvet ya. Saya coba yang ini dulu. Ternyata bahannya ini adalah ubi ungu. Ini kemudian digoreng sama tepung terigu. Dan rasanya itu enak, gurih, dapat. Sekarang saya akan coba colo-colonya ini green tea ya. Oke. Green tea-nya berasa, kemudian tapi tidak hilang dari yang namanya bahan dasarnya ubi ungu. Mutaboda. Oke, sekarang saya akan coba menikmati kopinya. Wah, ini kopinya unik dan bisa dikatakan ini spesial. Kenapa? Karena disebut kopi tabu bale. Tabu bale itu dalam bahasa timur ya biasa disebut oleh orang Gorontalo, tapi yang artinya tabu bale itu terbalik. Kita lihat piringnya di bawah, gelasnya di atas. Cara minumnya unik pemirsa. Sedotannya diselipkan di antara piring sama gelas yang dibalikan, kemudian ada cemilan di atasnya. Wah. Untuk segmen pertama saya bilang kuliner Indonesia Mutaboda. Wah, pemirsa, ini bagian dari menu spesial dari rumah makan Marley. Makanannya di sini ada 4 warna, nasi 4 warna. Jadi di sini ada 4 warna. Ini melambangkan kulturasi budaya yang terjadi di Gorontalo antara Arab, ada Cina, ada Jawa. Makanya dikolaborasi seperti ini. Saya coba dulu nasi kabuli ya. Ciri khas dari nasi kabuli ini memang rempahnya itu berasa jintan katumbar. Jadi memang nasi kabuli itu tidak lepas dari bumbu yang seperti ini, jintan katumbar ya. Sekarang saya coba nasi kuning. Oke, nasi kuningnya tidak seperti nasi kuning orang Gorontalo yang biasa kita rasa, tapi ini bumbunya itu berasa. Mohoyo namanya. Saya baru pertama kali cobain, makanya enak, saya ketagihan. Dan sekarang saya coba nasi goreng sambal hijau. Oke, coba lagi. Oh, yang ini beda. Berasa sekali pedasnya karena orang Gorontalo memang suka pedas, jadi di sini memang disesuaikan dengan lidah orang Gorontalo yang suka pedas. Kemudian di sini ada nasi putih. Nah, di sini ada sayur kangkung sama poki-poki. Poki-poki orang Gorontalonya menyebutnya poki-poki, tapi aslinya terong ya. Terong. Oke. Kalau yang ini sudah makanan sehari-hari ya. Tapi yang paling disukai oleh orang Gorontalo itu adalah sambalnya.
Ini sambalnya pasti ya pedas. Ini laksa tuna ya. Biasa orang Gorontalo juga suka yang namanya laksa, apalagi dicampur sama ikan tuna. Ya, jadi pemirsa, nasi 4 warna ini menjadi menu andalan dari Rumah Makan Marli. Bentuknya kenduri, yang artinya kita makan bersama, dan nasinya kerucut, yang artinya tanda rasa syukur. Pemirsa yang ingin mencoba nasi 4 warna ini, menu spesial hanya ada di Rumah Makan Marli. Oke, sekali ini saya minum soda merah gravitasi. Ini bahan dasarnya minuman soda merah, kemudian dicampur dengan mutiara salju. Ada mutiara salju, ada jelly, kemudian juga ada buah naga. Wah. Dan pemirsa, masih ada lagi satu makanan. Ini adalah sumsum bakso spesial. Oke. Oke, saya coba ya. Baksonya enak. Dan yang paling utama, sumsum tulang sapi. Wah. Pemirsa, mie-nya terbuat dari gandum. Jadi bagi orang yang kolesterolnya lagi jahat-jahatnya lagi naik, ini recommended buat kalian karena mie-nya dari gandum. Wah. Pemirsa, bagi Anda yang ingin datang ke Gorontalo dan ingin mencoba kuliner Gorontalo khas Gorontalo, recommended buat kalian datang di Rumah Makan Marli. Jadi makanan tradisional ada di sini. Kuliner Indonesia, mantap udah. Ya, pemirsa pecinta kuliner, sekarang saya berada di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dari kota Gorontalo kita bisa menempuh perjalanan darat kurang lebih dari 4 jam. Dan selain saya bisa menikmati objek wisata Pantai Pohon Cinta, saya akan berburu kuliner bersama sahabat saya. Cheers! Apa kabar? Pio-pio. Pio-pio. Aduh, lumayan. Pio-pio. Enggak, ge? Kau mau ke mana sekarang? Jadi saya akan bawa kamu Ah? ke satu tempat restoran atau rumah makan yang namanya Pidis. Pidis. Oke. Ya. Kau mau berburu di mana ini? Di rumah makan Pidis dia yang pasti spesial ala tuna. Ala tuna ya? Mau langsung ke situ? Ya juga. Lapar kan? Juga. Yuk. Langsung bayang dulu. Nah, sekarang udah lengkap nih. Ini woku. Oke. Ini bahannya apa saja? Ini bahannya sama kayak kita bikin sambal seperti biasa, Ah. rica, tomat, bawang, tapi ada kunyit sama gerakaknya, kemirinya juga, dan daun-daun. Ada serai juga. Serai. Iya. Banget nih. Asinnya dapat tuh. Yap. Rempah-rempah daunnya juga dapat. Ini Dan yang pasti tekstur dari ikan tunanya sangat lembut. sangat lembut. Waduh, enak sekali. Mau cobain yang lain? Boleh? Yang mana? Kuah asam. Kuah asam. Karena memang kuahnya asam. Kuahnya asam. Kalau bahannya pembuatannya resepnya seperti apa? Dia kayak bikin tumis, jadi bawang putih, bawang merah, sama merica. Dan ditambahin sedikit daun-daunan. Kalau mau pedas bisa ditambah cabai. Tapi lebih bagus ditambahin kangkung. Yap, karena orang Gorontalo setiap makan itu pasti Ada kangkung. Biasa orang Gorontalo bilang kangkung ca. cak. Nah, Ya. Sesuai namanya, kuah asam. ya. Dian, mulai berasa pedis.
Ya karena ini rumah makan pidis Oh. atau pedes kalau kata orang. Kalau ini tadi apa namanya? Rahang tuna. Rahang tuna. Ini rahang. Di sini. Pedes. Dis. Dis. Emang Minum dulu ah. kayak biasa makan pedes ya? Biasa. Belajar di rumah makan pedes. Tapi enak karena rasa dari dabu-dabu ini berbeda dengan dabu-dabu yang ada sebelumnya karena katanya ada minyak apa? Minyak kampung. Oh, minyak kampung. Iya. Jadi kalau minyak kelapa biasa itu Hmm. dia pakai kelapa sawit. Nah kalau di sini kelapa biasa yang buat kita minum air kelapanya itu diolah jadi minyak kampung. Jadi lebih terasa pedesnya dengan bau wangi minyak kampungnya itu lebih mantap. Wah, Itu biasanya lebih enak lagi di Tarubara. 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 Oh, pantasan rasanya beda daripada yang sebelumnya. Nah, kalau ini Ini dia sate tuna. Daging dari tuna. terus untuk ini sama juga dabu-dabu Iya ada bedabu juga. sambalnya. Iya. Kita coba ya. Enak Pedes sekali ya? Dian. Enak sekali tapi tapi rasa-rasa tanggung no? Iya. Ya orang Gorontalo pasti tidak lari jauh yang namanya kangkung. Ini jarang banget nih di tempat lain. Kalau ini kenari bakar tuna ini, jadi dia bagian dari salah satu bagian dari ikan tuna yang memang teksturnya lembut banget. Lebih lembut dari rahang Lebih tuna, lembut dari- sate, woku, kuah asam Yes, lebih lembut. Lebih lembut lagi. Wais. Memang tidak pernah lepas dari namanya dabu-dabu kalau orang Sulawesi bilang. Ini tekstur ikannya lembut, terus paling enak dari semua Ya, yang ada di sini. Ikan ini bagian dari apa ikan tuna? ini bagian dari dada ikan tuna. Dadanya ikan tuna. Dadanya ikan tuna paling lembut dari bagian-bagian yang lain. Oh, iya, ini paling enak ini sebenarnya ini. Favorit ini. Wais. Makan tambah dabu-dabu ah. Ditambah pakai dabu-dabu. Biar pedis Dian, tetap yang namanya enak tidak akan lari. Sesuai dong. Rumah makan pedis. Oh. Pemirsa, sampai di sini tayangan kuliner Indonesia. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat Anda dan menjadi referensi untuk mencoba kuliner Indonesia khas Gorontalo. Saya Cun Alfred dan sahabat saya Dian Evelina sih. pamit dari hadapan Anda. Kuliner Indonesia, Mutaboda.